Ada 3 pertanyaan berarti. Hukum upah korban, bagaimana solusi, bagaimana kulit korban. Ini 3 pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang paling aktual dalam ibadah kurban. Yang pertama tentang upah. Mengupahkan korban boleh-boleh saja, baik itu untuk menyembelih, untuk menguliti, dan yang lain-lainnya. Tetapi yang tidak boleh menjadikan bahagian pembayar upah korban itu dari hewan korban yang disembelih. Umpamanya, tukang sembelih kita pesankan kepadanya, sembelih hewan kami, bagian pahanya 3 kilo untukmu sebagai bayaran. Itu tidak dibolehkan. Karena Nabi SAW diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, katanya, amarani Rasulullah SAW an akuma ala budna. Nabi memerintahkan aku untuk berdiri menyaksikan hewan korban. Wa an uqsima juludaha wa jilalaha. Dan Nabi memerintahkan agar aku membagi jilal. Jilal itu artinya punuk. Ada bongkolan di punggung onta, itu keras itu. Keras. Coba aja gigit nanti. Biasanya tak dimakan, tapi bagi, kata Nabi. Dan agar kami membagi kulitnya, wa alla yu'til ajazar syai'an minha. Dan Nabi melarang kami memberikan tukang sembelih bahagian tertentu dari hewan korban itu sebagai upah. Jadi kalau begitu, bagaimana solusinya supaya orang kan nggak mau minta suruh-suruh saja, bang sembelihkan ini, nggak mau. Ada konsekuensinya. Kalau dia sembelih, apa yang saya dapat? Kata Ali bin Abi Thalib, nahnu nu'ti min indina. Kami mengeluarkan uang yang lain dari kantong kami untuk membayar tukang yang diupah ini. Jadi kalau solusi ditanya, bayar dari uang yang lain, jangan gunakan hewan korban sebagai pembayarnya. Itulah solusinya yang pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian seterusnya tentang kulit. Ini kulit ini dulu mungkin tak ada masalah, tapi setelah ditemukannya kerupuk jange, yang makan sate tak lengkap kalau tidak pakai itu, mulailah dia diminati, menjadi bahan bisnis. Akhirnya sekarang persoalan kulit itu banyak dibincangkan. Yang selalu dipertanyakan, boleh tidak dijual kulit hewan korban? La yajuz, tidak boleh menjual kulit hewan korban. Wala syahmiha, tak boleh menjual lemaknya. Wala sufiha, tak boleh menjual bulunya. Wala azmiha, tak boleh menjual bahagian-bahagian apa saja dari hewan korban itu. Kenapa begitu? Karena Nabi melarangnya. Man ba'a jilda udhiyatih, kata Nabi, siapa yang menjual kulit hewan korbannya, fala udhiyatalah, maka tidak ada korban baginya. Maksud tidak ada korban ini ada 2 pengertian. Yang pertama, korban tak sempurna. Yang kedua, korban tak sah. Satu tak sempurna, satu tidak sah. Dua-duanya sama-sama jelek. Karena andai kata memang tak sempurna, yang namanya tak sempurna ini kan tak ada yang baik di muka. Karena nanti hewan korban itu akan didatangkan kembali kepada kita di hari kiamat. Innaha la ta'ti bi quruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Kelak dia datang di hari kiamat, bulunya juga ikut, tanduknya juga ikut, dan lain-lainnya. Semuanya sudah kamu sedekahkan. Nah, kecuali yang tidak kamu sedekahkan, dia tak ikut datang. Jadi kalau kulitnya sudah dijual, maka nanti hewan korbannya datang kepada kita tak berkulit. Walaupun tahu kita itu lembu, tapi kalau tak berkulit, tuan-tuan, ngeri juga. Apalagi kalau yang dijual kepalanya, maka dia datang tanpa kepala, gentayangan namanya itu. Yang lebih menakutkan kalau tidak punya kepala, tapi dia tetap menguek nanti di hari kiamat. Menguek, wala tidak ada. Itu mana tak sempurna. Atau lebih parah lagi kalau ternyata tidak sah. Oleh sebab itu ulama kita tidak membolehkan menjual kulit hewan korban, karena Nabi SAW melarangnya. Tapi sekarang ini bagaimana kalau kami bagi kecil-kecil, dibuang ibu-ibu di rumah, dimasukkan ke dalam plastik, nengok bulu lembu tuh, cara megangnya saja sudah begitu jijik kelihatan. Buang sampai ke belakang rumah. Bukankah itu mubazir namanya?
Nah, untuk mengelakkan pemubaziran itu, apa salahnya kami jual? Agama kita tidak mau membuka ruang di situ sedikit pun. Karena apabila dibuka ruang menjual, lambat laun akan menjadi bahan bisnis. Ada istilah usul fikih saddu zara'i namanya, menutup ruang sesempit-sempitnya. Kalau sudah mulai ada cerita uang di situ, maka nanti banyak alasannya. Kalau sudah banyak alasan, muncul kecurigaan. Yang ini bilang jangan-jangan tak dijualnya, jangan-jangan tak dikasihkannya kepada anak orang miskin, jangan-jangan ke kantongnya perginya. Akhirnya ibadah korban yang semestinya menyatukan kita, membuat kita bersaudara, justru menimbulkan bahan pertengkaran, saling curiga. Di situ ada masalah-masalah hati. Maka agama kita sama sekali tidak membolehkan menjual kulit hewan korban. Lalu bagaimana cara pemanfaatannya? Kalau kita tengok Aisyah pernah menggunakannya, diambilnya kulit hewan korbannya, lalu dibuatnya saqa. Saqa itu artinya kantong air. Orang dulu kan kantong airnya dari kulit hewan. Sekarang jangan dibawa kulit hewan, tak mau orang minum. Tupperware sekarang, karena sudah canggih. Nah, jadi tak boleh menjual kulit hewan korban sama sekali, karena itu adalah membuka ruang untuk bermusuh-musuhan. Wallahu a'lam bishawab.